Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Indasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang bidai-membidai untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Penjaskes MI. Yang pertama adalah pengertian dan tujuan pembidaian. Pengertian pembidaian. Bidai adalah alat dari kayu, kawat, atau bahan lain yang kuat tetapi ringan, yang digunakan untuk menahan atau menjaga agar bagian tulang yang patah tidak bergerak. Tujuan dari pembidaian yang pertama adalah mencegah pergerakan atau pergeseran tulang yang patah. Yang kedua, menghindari trauma jaringan lunak akibat pecahan ujung fragmen tulang yang tajam. Yang ketiga, mengurangi nyeri. Yang keempat, mempermudah transportasi dan pembuatan foto rongsen. Yang terakhir, mengistirahatkan anggota badan yang patah. Selanjutnya, jenis-jenis lipatan pada pembidaian. Ada 4 jenis lipatan pada pembidaian. Yang pertama, lipatan 2. Lipatan ini digunakan untuk membalut tangan apabila terkena luka bakar. Yang kedua, lipatan 4. Lipatan ini digunakan untuk menahan luka tusukan atau robek pada perut. Yang ketiga, lipatan 8. Lipatan ini digunakan untuk pembidaian. Yang keempat, lipatan 16. Nah, lipatan ini digunakan untuk menutup luka. Pada saat membuat lipatan, tidak perlu disetrika, karena itu akan membuang-buang waktu dan memerlukan waktu yang lama. Nah, sedangkan melakukan lipatan itu harus dilakukan dengan segera. Tidak boleh lebih dari 15 detik. Dan pastikan untuk mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan pembidaian. Pembidaian menggunakan lipatan 8. Yang pertama, untuk luka di dahi. Langkah-langkahnya adalah lipatan 8 dilipat menjadi 2 dan mulai dari tengah. Bagian tengah harus ditempelkan pada luka. Kemudian ditarik ke belakang. Jangan hanya disilang ke depan, tapi harus dipelintir terlebih dahulu di belakang agar tidak mudah lepas. Ditarik ke depan dan diikat di atas luka menggunakan ikatan simpul 8. Kalau ada luka terbuka, harus dilakukan asepsis antiseptik. Jika ada pendaharannya, harus didep. Pembidaian menggunakan lipatan 8 pada luka di temporal. Langkah-langkahnya adalah bagi 2 rata lipatan 8 dan selalu mulai dari tengah. Lipatan pada posisi 1 ujung di atas dan yang 1 di bawah. Berarti ini membentuk vertikal ya. Selanjutnya ujung yang bawah ditarik ke belakang telinga bagian atas sehingga bertemu dengan ujung yang atas. Di belakang telinga bagian atas kedua ujung diputar. Yang 1 ditarik ke depan dan yang 1 ditarik ke belakang sehingga bertemu lagi di depan. Ikatan di atas luka. Kenapa di belakang telinga? Karena telinga ini berfungsi untuk mengganjal lipatan supaya tidak mudah lepas. Pembidaian menggunakan lipatan 8 selanjutnya adalah di luka pada mata. Langkah-langkahnya adalah lipatan pada posisi miring dan bagian tengah berada di mata yang sakit. Kemudian kedua ujung ditarik ke belakang dan dipelintir di belakang. Ini hampir sama seperti di dahi ya. Selanjutnya setelah itu ditarik lagi ke depan dengan posisi horizontal. Mengikatnya tidak boleh di atas mata, karena nanti kalau matanya diikat di atas mata malah tambah sakit ya. Pembidaian menggunakan lipatan 8 selanjutnya adalah di luka pada dagu. Langkah-langkahnya adalah tetap dimulai dari tengah dan bagian tengah berada pada dagu. Kemudian kedua ujung ditarik ke belakang telinga, baik yang kiri maupun yang kanan dipilih terserah.
Lipatan yang pendek ditarik ke atas dan lipatan yang panjang ditarik ke bawah melewati belakang dagu. Diikat di atas kepala. Pembidaian menggunakan lipatan 8 selanjutnya adalah pada luka di siku dan di dahi. Ini sama ya caranya, luka di siku atau di dahi caranya sama. Langkah-langkahnya adalah pastikan siku atau mohon maaf salah ketik yaitu ya luka di siku dan di lutut. Pastikan siku atau lutut dalam keadaan ditekuk sedikit. Kemudian selalu dimulai dari tengah lipatan. Lipatan diarahkan yang satu ke atas dan yang satu ke tengah. Yang atas diputar ke bawah dan yang bawah diputar ke atas. Kemudian disilang ujung siku atau lutut. Lalu kedepankan lagi dan diikat di depan. Jika untuk menggendong, ujungnya yang lancip segitiga harus di siku atau lutut yang sakit ke atas bidai. Lengan tangan harus anatomis dan selalu mulai dari atas luka ke bawah luka. Demikian penjelasan saya mengenai bidai membidai. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.